Dari kawasan 17 Agustus, Kota Manado, inilah Radio Suara Sehat 95,3 FM. Baik, keluarga sehat, kita bersua kembali dalam program Talkshow Kesehatan yang selalu kami hadirkan di setiap hari Kamis pukul 10 sampai dengan selesai, membahas tentang topik-topik update informasi kesehatan dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan edisi hari ini di hari Kamis, lembaran ke-7 di bulan November 2024 bersama saya Ferdinand. Untuk topik yang kami akan hadirkan adalah pencegahan faktor resiko malaria. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah pencegahan faktor resiko malaria. Nah, kalau kita tahu bahwa siklus datangnya penyakit malaria itu memang di sepanjang tahun bisa muncul, tetapi akan lebih banyak terasa kalau pada akhir tahun atau musim penghujan tiba. Nah, untuk membahas tentang topik ini secara lengkap, kami hadirkan di studio siar Bapak Desmond Kardiandago, SST MKes Epidemiolog, ya. Di mana keseharian Pak Desmond adalah Kaprodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Manado. Nah, ini bukan hal baru ya, karena Pak Desmond juga pernah hadir di studio siar 5,3 dengan topik yang lain, dan pada hari ini akan membahas tentang malaria. Langsung kita sapa narasumber kita. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, ini terlalu kuat. Oke. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa, sehat. Iya, kelihatan dari aura yang ditampilkan ya, Pak Desmond ya. Ini kali yang ketiga berarti saya. Kedua. Oh, kedua. Nah, kalau yang lalu berbicara tentang demam berdarah. Demam berdarah, Nah, betul. saat ini kita akan bicara tentang malaria. Nah, kita langsung ini Pak Desmond ya. Kalau malaria ini sendiri kan satu penyakit yang boleh dikata sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas, Ya, apalagi betul. di setiap semua musim akhir tahun, bukan cuma mereka yang menyanyi lagu Natal, tapi penyakit-penyakit ini tiba-tiba muncul lagi dengan lonjakan kasus yang cukup signifikan. Nah, untuk keberadaan sendiri, menurut Pak Desmond, sebelum kita ke yang lebih spesifik ya, malaria itu sebenarnya apa? Malaria itu adalah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, khususnya nyamuk Anopheles, ya. Yang faktor risiko utamanya adalah karena adanya Plasmodium dalam tubuh nyamuk yang ditandai dengan gejala demam, menggigil, berkeringat, sakit kepala, serta sering disertai endemi dan pembesaran limfa. Nah, ini kasus-kasus ini sebelum kita membahas lebih lanjut, ini ada kaitannya dengan yang materi yang beberapa bulan yang lalu saya sampaikan, itu penyakit demam berdarah. Karena dua penyakit ini adalah penyakit berbasis lingkungan yang faktor risiko penyebabnya adalah yang sekarang musim penghujan tadi disebutkan oleh Kak Ferdinand ya. Nah, jadi Bapak Ibu pendengar di rumah ataupun di studio, kita harus mewaspadai sekarang. Sekarang ini di Manado tiap sore menjelang malam itu kejadian hujannya agak tinggi. Nah, itu yang menyebabkan sehingga adanya yang namanya faktor risiko karena ada breeding place. Ketika ada hujan, maka tersedianya breeding place nyamuk. Ya, breeding place nyamuk ini untuk tempat berkembang biaknya nyamuk untuk sebagai host atau sebagai salah satu faktor penting penyebab penyakit malaria itu sendiri. Ya. Mungkin demikian. Iya. Jadi kalau dikatakan oleh Pak Desmond tadi, malaria dengan demam berdarah itu sebenarnya berbasisnya sama ya? Iya. Cuma beda nyamuk. Beda nyamuk. Nyamuk juga ada kategori apa ya? Demam berdarah nyamuk berbeda dengan malaria. Kalau demam berdarah itu ada Aedes aegypti, ada dua jenis Aedes ya, Aedes aegypti dan Albopictus. Itu untuk demam berdarah. Sedangkan malaria itu adalah Anopheles. Ya. Tapi kalau mau dikarakterisikan, apakah dua-dua bisa berkembang bersamaan atau ada perbedaan? Breeding place yang berbeda, tempat pendidikan yang berbeda. Iya. Jadi begini Kak, kalau orang KSM bilang itu kalau demam berdarah itu lebih nyamuk bersih. Oh. Ya. Kalau malaria nyamuk di tempat kotor. Contohnya gini, kalau demam berdarah Anopheles itu dia tidak bisa berkembang biak di air atau tempat pendidikan yang kontak dengan tanah. Kalau demam berdarah kan di bak mandi, di ember tempat penampungan air, yang tempat-tempat bersih. Air bersih ya? Iya betul. Kalau malaria, Anopheles itu di got ada, iya. Pokoknya di tempat-tempat yang kontak dengan tanah itu tempat pendidikan nyamuk Anopheles. Iya.
Yang nyamuk juga ada karakteristiknya ya. Ini nama wawasan saya juga. Nah, Pak Desmond, ini kalau mau dikatakan malaria itu sebagai satu penyakit yang sifatnya sirkular ya, setiap tahun muncul, apa yang salah ya dengan penataan lingkungannya? Kalau kita gambarkan. Ini pertama faktor perilaku. Ya, perilaku dalam hal kebersihan lingkungan. Ya, jadi di lingkungan, jadi semua ini penyakit itu di sekitar kita. Faktor risikonya di sekitar kita. Adanya tempat perindukan nyamuk, jadi masalah perilaku dalam hal membersihkan lingkungan, pembuangan sampah dan lain sebagainya. Nah, kalau ini mohon maaf kalau kami orang Kristen itu melihat situasi lingkungan karena jarak terbang nyamuk tadi itu 100 meter. Jadi sekitar 100 meter itu kita membersihkan lingkungan kita. Kalau lebih 100 meter nyamuk akan mati secara sendirinya, dia capek terbang. Iya. Jadi sekitar rumah kita mari kita bersihkan. Jadi itu yang PSN, pembersihan sarang nyamuk. 100 meter dari lingkungan rumah kita bersih, pasti tidak akan ada kasus. Iya, demikian. Iya. Jadi, tapi kalau dikatakan 100 meter radiusnya, kita bersih, tapi tetangga kita tidak bersih kan berarti bisa kena juga ya? Edukasi lagi ke masyarakat. Iya. Baik, oke. Luar biasa. Nah, Anda keluarga sehat, nanti bisa juga sebentar berinteraksi bersama kami di line telepon 0851 8668 9530. Di menit ke-30 Anda bisa bertanya ataupun sharing pengalaman sehubungan dengan topik yang dimaksud ya. Baik, kita kembali ke narasumber kita. Nah, tadi Pak Desmond sebutkan tentang host ya. Saya penasaran ini, host yang di mana yang dimaksud dan karakteristiknya seperti apa ini? Iya, host ini adalah kata lainnya tuan rumah. Ya, jadi manusia itu tuan rumahnya sendiri. Jadi penyakit itu dalam tubuh manusia yang termasuk host itu adalah tempat berkembang biaknya agent penyakit atau penyebab penyakit, yaitu kalau misalnya manusia itu adalah umur, jenis kelamin, dan ras. Yang perlu saya sampaikan di sini Kak, kalau umur ya semua umur berisiko terkena malaria. Kemudian jenis kelamin juga, tapi yang ras di sini. Untuk Sulawesi Utara, tempat di mana malaria paling tinggi adalah dulu Minahasa Tenggara. Iya, itu menjadi lokus penanggulangan malaria secara nasional. Angka kasusnya tinggi di sana. Tinggi di sana. Ada di daerah Mitra itu tempat pendudukan nyamuk itu sampai nasional. Jadi penelitian semua di sana. Tapi puji Tuhan sekarang sudah mulai terjadi penurunan kasus di sana. Nah itu masalah ras. Kemudian malaria di Sulawesi Utara akan berbeda dengan malaria di Papua. Iya. Itu kasusnya sana lebih parah dibanding kita Manado, Sulawesi Utara. Apa yang membedakan ciri? Ini ras ini. Ras. Iya. Jadi ada kan orang bilang kalau misalnya pergi ke suatu daerah tanpa menikmati, misalnya kalau belum Manado berarti belum sampai ke Manado. Oh gitu. Iya. Makanya ada tuh ini istilah-istilah saja. Kalau ke sana itu kelihatan malaria belum bincang. Jadi oleh-olehnya malah Iya. Itu lebih. Saya baru tahu itu. Tingkat keparahannya lebih parah di sana. Itu malaria. Itu ras. Kemudian riwayat sebelumnya saya ini punya riwayat malaria loh Kak. Saya itu di Sangir juga tinggi malaria. Termasuk saya kelas 2 SMP. Oh sampai naik ke tropika. Nah itu tingkat keparahan. Oleh sebab itu ketika kita punya riwayat malaria, kita harus mengurangi kontak dengan nyamuk Anopheles. Mengurangi kontak. Nah, bagaimana cara mengurangi kontak? Yaitu mengurangi breeding place nyamuk, tempat pendidikan nyamuk, menggantung pakaian di tempat-tempat gelap. Karena nyamuk itu hobi beristirahat di tempat yang gelap. Contoh, kalau kamu kamar mandi kasih mati lampu, kalau kamar mandi kebuka atau di luar, pasti banyak nyamuk di situ. Nah, itu salah satu faktor. Jadi, faktor perilaku itu yang saya katakan tadi. Itu ya di host. Kemudian cara hidup satu sosial. Rumah berdekatan tadi. Kita sudah bahas 100 meter. Bagaimana rumah berdekatan? Berarti itu adalah mengedukasi untuk PSN mengurangi risiko nyamuk berkembang biak. Jadi walaupun rumah berdekatan, tapi kalau lingkungan sekitar bersih, tidak ada breeding place, aman. Iya. Oke, kalau ngomong soal jarak rumah ini agak beresiko juga ya, karena kalau tetangga ini pukul cuek, super bersiko, tetangga cuma buang sampah sembarangan, ada genangan-genangan air, aduh susahnya bisa. Kecuali nyamuknya ditandai ya, tolong jangan terbang melintas. Kalau itu Karena orang begitu, itu bisa juga ya. Tapi saya pikir kalau ini
nyamuknya itu memang dia bisa terbang sampai 100 meter, berarti memang cukup beresiko untuk lingkungan yang di sekitar. Iya, yang berdekatan. Oke. Nah, itu tadi tentang hostnya ya, Kak Desmond. Kalau misalnya tentang nyamuknya, faktor nyamuknya. Kalau faktor nyamuk di sini, ini masalah spesies nyamuk itu banyak sebenarnya, ya spesies nyamuk banyak. Tetapi yang paling banyak di kita adalah Anopheles yang di Sulawesi Utara. Kemudian, kalau faktor nyamuk itu pertama itu faktor kepadatan vektor yang dekat dengan pemukiman. Ya itu yang saya katakan tadi, lingkungan pemukiman kita. Ketika kita tidak memperhatikan, ini kesadaran. Walaupun rumah berdekatan itu terang di Perum biasanya kan, di Perum, kita juga di Perum. Jadi kita berikan edukasi. Jadi ketika kita berperilaku untuk membersihkan lingkungan, walaupun orang lain cuek, ketika mereka melihat perilaku kita bahwa oh ternyata harus bersih, mereka pasti akan mengikuti. Itu pertama, kepadatan vektor. Kepadatan vektor tergantung dari seberapa besar kita melakukan PSR pembersihan sarang nyamuk itu sendiri. Kemudian kesukaan nyamuk menghisap darah. Yang saya pernah kan beberapa bulan kemarin pada waktu materi pertama yang demam berdarah, itu nyamuk itu menggigit itu bukan untuk apa, mereka itu mematahkan sel telur. Karena nyamuk itu kawin Bukan karena haus ya? Bukan karena haus, tidak. Sekali seumur hidup nyamuk melakukan hubungan seksual nyamuk. Jadi jadi ketika dia sudah menggigit saya, itu untuk mematahkan sel telur, itu nyamuk betina, gitu ya. Ada mesti darah memang ya? Darah, karena plasmodium di dalam tubuh. Iya. Kemudian frekuensi menghisap darah, semakin seringnya nyamuk menghisap darah, semakin sering, maka resikonya semakin tinggi kita terinfeksi, gitu ya. Kemudian lamannya ini proboni sudah lain lagi ceritanya. Jadi yang kita bahas di sini adalah hal-hal yang penting yang dapat kita pahami yang terjadi setiap saat yang hampir sekarang musim penghujan yang risikonya semakin besar. Jadi ini bulan Desember, nanti kurang mendengar pada siklus 6 bulanan atau 3 bulanan pasti akan ada kasus-kasus ini di puskesmas ataupun rumah sakit. Tapi seperti kata Pak Desmond tadi ya, ini sebenarnya bisa dicegah ya, Bisa. minimal diturunkan kasusnya. Iya. Oke, nah saya masih penasaran tentang nyamuk ini ya. Karakteristik nyamuk dari malaria itu apa tadi ya? Selain Menggigit, jarak apa terbang. bentuknya atau bagaimana? Oh iya. Ciri nyamuk itu kalau Aedes aegypti kecil dia. Kecil, demam berdarah ya. berdarah. Tapi itu kecil ada Aedes aegypti, Anopheles albopictus besar karena dia di hutan. Tapi kalau Anopheles itu sangat berbeda antara Anopheles dengan Aedes aegypti. Anopheles. Jadi kalau Anopheles itu dia nyamuknya gemuk, besar. Kalau perbedaannya dengan Aedes aegypti, kalau di sini punya gelang-gelang putih di kaki. Iya, kalau Anopheles Jadi kalau lihat kasat mata dia ada seperti langsung strap gitu. Iya, strap terminal gelang. Jadi di kaki, di ruas-ruas kaki itu ada gelang putih, itu ada Aedes aegypti. Dan waktu menggigit, kalau Aedes aegypti itu, Aedes sp itu menggigit pada waktu kita manusia beraktivitas. Yaitu pada waktu pagi, siang sampai sore dia istirahat, jam 3 lagi dia beraktivitas. Anopheles pada waktu malam. Itu bedanya. Jadi kalau malaria dia beraktivitas pada waktu malam, kita jam 7 ke atas itu malaria. Tidur ya? Iya, pada saat kita istirahat. Kalau jadi terbilang karena sama dengan malaria, jadi kalau bilang karena sama dengan Anopheles, karena berarti terbang malam ya. Kalau terbang malam-malam. Anopheles banget sih. Iya. Ya, tapi itu bagus ya, pencerahan buat kita keluarga sehat. Nah, jadi ada nyamuk siang, ada nyamuk malam dengan karakteristik yang sudah sampaikan narasumber tadi. Jadi sebaiknya memang sepanjang hari kita cegah. Iya, betul. Salah satunya adalah perubahan kondisi kesehatan lingkungan. Nah, kita ke yang berikutnya ini, Pak Desmond. Tadi kalau tadi soal nyamuknya, hostnya. Nah, sekarang tentang agentnya. Apa karakteristik dari agentnya? Oke, agent itu atau disebut dengan parasit. Nah, kita kenal di sini ada 4 parasit, kemudian terjadi perkembangan, kemudian menjadi mix. Nah, parasit ini yang pertama itu agent biologis. Bapak Ibu pendengar di rumah, untuk agent biologis ini dalam bentuk plasmodium. Ada 4 jenis, yaitu plasmodium falciparum, plasmodium vivax, plasmodium malariae, plasmodium oval, kemudian mix. Ini gabungan antara malaria dengan oval, itu jadi
mix infeksi. Sehingga dalam pemberian pengobatan untuk mix ini agak berbeda dengan yang 4 plasmodium tadi. Oleh sebab itu, untuk agent biologi sedangkan hidup dalam tubuh manusia itu manusia sebagai seksual, sedangkan nyamuk seksual itu sendiri. Yang tadi saya katakan, nyamuk itu menghisap darah bukan untuk apa-apa, bukan dia haus, bukan dia lapar, tapi untuk mematangkan sel telur. Itu disebut sebagai seksual. Iya. Jadi agent ini plasmodium kita harus pahami bahwa 4 plasmodium itu ada dalam tubuh manusia. Tergantung jenisnya sekarang. Bagaimana kita mengetahui itu nanti dari pemeriksaan mikroskop. Oh ternyata dia falciparum. Bagaimana membedakan? Nah itu bisa lanjut lewat pemeriksaan sel darah. Oke. Nah, apakah plasmodium ini berkembang biak pada tubuh manusia itu memang ada atau didapat? Ada dalam tubuh. Oh, memang ada. Cuma tentunya nyamuk tadi itu sendiri. Ya, jadi hampir sama dengan demam berdarah. Ketika kita sehat, nyamuk itu menghisap darah orang sakit, menggigit kita, kita terinfeksi di situ. Nyata ya. Di alam semesta ini diciptakan ada plus minusnya, termasuk di tubuh manusia. Iya. Tapi bisa dijaga itu ya. Bisa. Saya ini carrier malaria. Jadi saya sudah mewanti-wanti. Jadi kalau di rumah itu kita harus memprotek rumah kita pasang kasah, awan kasah. Di sekitar kita ada breathing place karena begini Kak, kalau kita sudah terkena plasmodium malaria, otomatis kita itu sudah pernah malaria dan demam berdarah. Pernah 2014 saya hampir gone. Iya, so DSS kita Kak. Darah semua sampai kulit. Iya. Bawa lari ke rumah sakit Rumkir. Dokter bilang begini, ini mujizat. Nah dari situ kita protek. Kalau itu 2014. Kalau malaria dari SMP. Jadi saya ini carrier malaria. Nakes bisa juga kena ya. Manusia. Nakes juga manusia. Bukan dari sana tapi dari pada tempat lain. Itu kiriman. Nama itu kasus kiriman. Iya. Atau mungkin kita pada saat melakukan perjalanan ke tempat lain. Iya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Nah, ini pencerahannya itu luar biasa. Nah, sekarang kita ke bagian yang lebih lebih spesifik tentang karakteristik dari malaria ini. Sebenarnya kalau bisa diukur ya, kalau bisa kita estimasi, masa inkubasi dari perkembangan nyamuk malaria itu seperti apa? Oke, ya terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ini. Karena banyak orang awam nggak tahu kalau kita ini seberapa lama kita panas. Ya panas menggigil, karena ciri khas itu panas menggigil. Beda dengan memang kalau demam berdarah itu 7 hari betul-betul itu panas tidak turun. Nah untuk masa inkubasi kalau misalnya dia falciparum itu masa inkubasi dalam tubuh manusia itu 9 sampai 14 hari. Itu falciparum jenisnya. Kemudian pada tubuh nyamuk itu 10 sampai 12 hari. Dalam arti gini, Plasmodium falciparum itu berkembang biak dalam tubuh. Dia menggigit. Kalau kondisi tubuh kita kurang bagus, itu masa inkubasinya 9 sampai 14. Dia akan menunjukkan gejala pada hari ke-14. Iya. Tapi kalau misalnya kondisi kita bagus, istirahatnya bagus, kemudian intake kita bagus, biar 14 hari, tapi kalau kita aman berarti. Jadi ini terjadi ketika kita kurang istirahat dan seterusnya. Jadi pada hari ke-14 nutrisi juga ya? Iya, butuh sangat-sangat membutuhkan nutrisi. Jadi kondisi tubuh kita menentukan ketika kita sakit, apapun itu Kak. Jadi penyakit apapun, tetapi kalau kondisi kita bagus otomatis secara alamiah dia akan sembuh secara sendirinya. Jadi itu imunitas tubuh. Kemudian itu falciparum. Kemudian kalau Plasmodium vivax 12 sampai 17 hari ini gejala. Lebih lama lagi ya? Iya. Jadi kita panas ketika kita mau mengkonsumsi obat atau berolahraga atau semua pada hari ke-17 akan bisa hilang secara sendiri. Kemudian Plasmodium malariae 18 sampai 40 hari, 1 bulan lebih. Kemudian oval 16 sampai 18 hari. Nah, ini masa inkubasi. Jadi dia berkembang di dalam tubuh ini adalah seberapa lama panas. Lalu waktu kita sakit 2014 itu Manado ini banjir bandang waktu itu. Kita membersihkan semua. Kita begini, kita sudah kena kita. Kita berusaha untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan apa semua, tetapi ternyata virus itu lebih besar dari keinginan untuk kita sampai daya virulensinya. Iya, betul sekali. Ya udah kolaps sana. Dan 2, jadi dokter di rumah sakit waktu itu mau menyembuhkan dulu, menaikkan HB dengan trombosit untuk demam berdarah.
Kemudian setelah itu naik baru memberikan obat untuk anti malaria selama 11 hari. Itu satu tabung tuh. Tapi seperti kata Pak Ismo tadi ya, itu termasuk juga mujizat ya. Begini celoknya berapa dari Jadi selain tubuh ya, jasmani ini dipelihara, diberikan suplai makanan yang cukup dan semua istirahat, juga harus diperkuat dengan secara spiritual. Iya, betul sekali. Banyak berdoa, betul. Iya, Pak Desmond. Ini masih menarik, ini masa inkubasi. Jadi kalau misalnya karakteristiknya akan dijadikan patokan adalah pada saat pertama dia demam. Iya, demam. Jadi itu. Jadi pada waktu dia kan begini, ada yang panas mungkin bukan malaria. Oh iya. Ada yang panas mungkin bukan demam berdarah begitu. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan itu kan sudah tahu bahwa kita mau memperhatikan atau kita melihat kita ini sudah sekian. Ketika kita dapat motor ternyata kita adalah falsiparum, pakai obat apa? Nah itu lebih banyak ke dokter ke obatnya. Jadi kita dapat memperhatikan bahwa kita sudah 14 hari ini panas tak turun-turun. Apakah demam berdarah atau apakah malaria? Lebih tepatnya itu periksa darah. Ya, ini saya masih penasaran juga ya tentang ini masa inkubasi. Jadi apakah ada data di Sulawesi Utara ini paling banyak yang plasmodium? Ya, kita paling banyak falciparum. Oh, falciparum. Kenapa? Falciparum. Ya ini karena tadi ras tadi. Oh. Jadi kultur kita kalau di luar Sulawesi Utara seperti tadi yang saya sebutkan pada daerah itu paling banyak adalah tropika. Nah, kalau kita falciparum, kemudian ada beberapa mix. Ya, ada beberapa mix. Tapi tidak menutup kemungkinan vivax juga iya dan malaria. Tapi paling banyak adalah falciparum. Seperti kasus saya melakukan edukasi di Kecamatan Mangan itu, Kak Sangir, itu pelatihan faktor psikomalia pada ibu hamil. Demam berdarah, kan bahaya kalau ibu hamil plasmodium. Jadi situ ada ibu hamil yang positif falciparum. Saya dokter tanpa gejala loh Kak. Tanpa gejala. Iya. Kemudian ambil darah falciparum. Jadi intervensi ke ibu hamilnya. Iya. Jadi kalau mau dikata boleh dikesan bahwa sebenarnya pemerintah juga sudah banyak yang mengidentifikasi ini termasuk ya Pak dosen lakukan tersebut tadi ya Pak Kaprodi. Oke, nah kita kembali ke ini ya tentang malaria ini. Jadi sekali lagi untuk Anda keluarga sehat di menit ke-30 nanti kami akan membuka untuk line telepon untuk Anda bisa bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun juga argumen Anda tentang topik yang sementara kita bahas yaitu pencegahan penyakit malaria. Nah, dikondisikan bahwa penyakit ini sekarang muncul lagi kasusnya di musim penghujan dan seterusnya. Oke, kembali kepada Desmond ini. Kalau begitu, malaria, bagaimana kita akan lakukan apa atau langkah-langkah konkret apa untuk penemuan penderita malaria? Oke. Ada beberapa kegiatan melakukan penemuan kasus ya. Penemuan kasus yang pertama, orang bilang ACD. ACD itu Active Case Detection. Yaitu penemuan kasus di lapangan secara aktif oleh juru malaria desa. Jadi Kak Ferdinand ini juru malaria itu adalah kerjasama antar puskesmas dengan pemerintah desa atau kelurahan. Iya, jadi ini program pemerintah. Ada orang ditunjuk ya? Iya, jadi kader namanya itu kader malaria. Bukan mantan penderita ya? bukan, iya. Itu makanya kalau di desa-desa itu di kerjasama antar puskesmas dengan pemerintah desa atau pemerintah kelurahan untuk mencakup fungsinya yaitu untuk mencari kasus. Jadi kalau ada kasus langsung hubungi puskesmas. Puskesmas turun untuk PE penyelidikan epidemiologi itu memang aktif. Ya, karena kita kan orang di puskesmas itu banyak kegiatan. Jadi untuk perpanjangan informasi, perpanjangan tangan teman-teman puskesmas adalah juru malaria desa atau juru malaria di kelurahan. Kalau di demam itu DPD malaria, kalau di demam berdarah jumantik, juru pemantau jentik, itu beda lagi. Iya. Ada kali kalau misalnya antara petugas ini kader-kader malaria dengan kader jumantik orang yang sama, tidak menutup kemungkinan. Jadi kalau demam berdarah dia namanya jumantik, juru pemantau jentik di lingkungan rumah. Jatuh di wilayah dia tempat tinggal, dia berkolaborasi dengan orang puskesmas. Gitu. Jadi sudah ada aplikasi mereka. Jadi ini dari di lingkungan sekian, input data yang dari situ. Kalau untuk malaria, juru malaria desa DP nama. Itu penemuan kasus ya.
Jadi di lapangan. Kali-kali kita ada juru cicip ya. Di desa ada juru malaria dan juru mantik ya. Tapi ini kan sifatnya aplikatif ya. Jadi kelihatannya sepele yang mereka lakukan, tapi ternyata itu signifikan ya untuk penemuan kasus. Sangat bermanfaat. Oke. Nah, selain orang yang ditunjuk itu, apalagi yang dilakukan untuk penemuan kasus? Kemudian penemuan kasus yang itu passive case detection itu adalah penemuan kasus klinis di pusat pelayanan kesehatan. Jadi setelah mendapat laporan dari juru malaria desa, petugas puskesmas turun ke lapangan untuk mengambil sampel. Kemudian biasanya kalau kita tidak ke puskesmas berarti kita harus masuk ke fasiankes yang lain, ke dokter praktek. Dan di situ kita terselidiki. Ada tidak misalnya buka praktek, kemudian kita cari datanya, ada tidak lingkungan ini ada pasien yang datang dengan kasus malaria atau tidak, ataupun dokter di wilayah puskesmas yang melakukan buka praktik itu melapor ke puskesmas itu sebagai wilayah kerjanya untuk bahwa ada lingkungan ini untuk datang berobat dengan kasus malaria. Jadi itu penemuan kasus di secara klinik. Kemudian itu fear survey itu penemuan penelitian dengan survei pada penduduk dan mengalami demam. Jadi ini faktor psiko. Ini hampir sama dengan demam berdarah. Ketika kita petugas turun, kita mencari gejala tidak lewat ini tapi lewat wawancara. Pernah panas sampai 14 hari tadi waktu risikonya, kemudian saya panas menggigil begini dan seterusnya. Baru kalau boleh kita ambil sampel untuk diperiksa. Nah, ini penemuan nih langsung turun ke lapangan. Yang pertama kan laporan dari juru malaria desa. Kemudian yang kedua laporan secara klinik dari fasiankes. Yang ketiga kita turun langsung di lapangan untuk mengambil data. Oke, jadi 3 metode ini sebenarnya pencarian kasus yang dari 3 metode yang berbeda ya. Betul. Nah, saya ingin tanya yang metode yang ketiga, kalau misalnya itu dicari survei dengan penduduk yang mengalami demam. Berarti yang melakukan itu adalah orang yang bisa membedakan demam malaria dan demam bukan malaria. Semua faktor risikonya itu hampir sama kan? Faktor sama, yaitu demam berapa hari dan seterusnya. Tapi yang untuk mendiagnosa pasti kita ambil sampel darah di situ. Itu namanya adalah mass blood survey. Jadi pemeriksaan pengambilan sampel darah untuk mendiagnosa pasti bahwa dia itu malaria atau bukan. Walaupun dia sudah sembuh demamnya. Iya. Nah, apakah ada survei atau metode yang lain? Yaitu mass blood, kemudian surveillance migrasi pemeriksaan pendatang dari luar. Jadi ini paling banyak orang dari penjaga pintu masuk kota seperti orang KKP pemeriksaan itu. Tapi biasanya itu kita jarang dilakukan karena biasa sehat-sehat kok. Jadi nanti yang diputuskan itu seperti kamu kemarin kan COVID, scanner apa semua dan seterusnya. Nah, ketika kalau misalnya kita ini kita sekarang ada kota wisata. Sekarang lagi dibuka internasional, flight penerbangan internasional. Dan di situ sebenarnya kita punya pemerintah kita di sini yang lewat stakeholder, lewat balai kekarantinaan, baik laut maupun udara itu memeriksa di situ. Tapi kalau di situ mungkin iya, di sini juga iya. Jadi itu adalah satu cara untuk memutuskan supaya tidak ada kasus kiriman saya tadi katakan. Tidak ada kasus kiriman yang masuk ke Kota Manado. Apalagi misalnya pendatang tersebut datang dari daerah yang terindikasi banyak kasus malaria. Endemis Kasus kasus malaria. seperti Papua. Iya. Nah, ini Pak Desmond kita masih bicara lagi tentang pencarian kasus ya. Kalau begitu, apa yang menjadi indikator penting untuk malaria? Oke, yang menjadi indikator penting itu adalah Maternal Parasite Insight atau MOP, yaitu kasus dalam 1 bulan per 1.000 penduduk. 1.000 penduduk. Ini kita mencari, kita menghitung, itu sudah ada hitungannya. Jadi kalau kita mau melihat tingkat tinggi rendahnya suatu kasus itu dari angka MOP itu sendiri. Kita pembandingnya misalnya Manado, ada 50 orang terdeteksi, kemudian berapa jumlah penduduk Kota Manado, itu jumlahnya. Jadi berapa persentase MOP-nya. Nah, tinggi rendahnya tergantung jumlah penduduk itu sendiri. Kemudian yang kedua, Annual Parasite Incidence atau API. Angka API ini secara nasional ya, kasus dalam 1 tahun. Jadi jumlah kasus setahun itu kita menghitung API, Annual Parasite Incidence. Jadi jumlah di misalnya total jumlah seluruh kasus malaria di Kota Manado bahagi jumlah penduduk itu angka API-nya berapa dalam bentuk persentase. Itu. Kemudian slide positif dalam bentuk persentase. Ini tadi yang mencari kasus di penduduk misalnya, survei kan.
kita kumpulkan ada berapa orang, misalnya 50 orang, kita mengambil darah, kemudian sampel darah untuk melihat plasmodium apa di dalam tubuhnya. Kita sehat dan saya punya plasmodium, kita sudah tahu karena kita dulu pernah menderita malaria, saya falciparum, begitu. Jadi kita bisa mendeteksi, nah itu dibentuk slide positive rate, parasit di dalam sediaan darah diperiksa, jadi kita bisa sediaan darah. Kemudian infant parasit rate itu bayi. Nah, ini yang bayi positif karena faktor imunnya tadi itu sendiri. Itu yang pernah kita bikin di sana tempat saya, itu bikin pelatihan pada ibu hamil. Ternyata setelah beli sehat, saya periksa, oh ada kotak falciparum, obat itu ibu, begitu. Supaya mencegah ya. Iya. Kemudian nah, sudah semua ya. Nah, indikator-indikator ini kan kalau mau dilihat ya, ini berbentuk persentase angka. Apakah bisa di-spill sedikit untuk gambaran Kota Manado sendiri? Kalau Kota Manado rendah. Oh, tergolong rendah ya? Tergolong rendah kita, karena yaitu keberhasilan pemerintah dalam hal mengedukasi masyarakat, dalam hal memberikan penyuluhan, itu kerja keras pemerintah kota, Pemkot, kerjasama dengan puskesmas. Jadi kalau kami dari pihak pendidikan, kalau mau penelitian malaria jangan di Manado. Terusnya kecil, tapi cari di luar. Kabupaten kota ya? Yang lain ya, kita ke Sanyir, kita ke Bina Tenggara. Tapi puji Tuhan kan Bina Tenggara turun. Jadi ada beberapa skop tempat yang di Sulawesi Utara itu adalah tempat-tempat di mana ada kasus-kasus penyakit populasi untuk tinggi. Rabies di mana, demam berdarah di mana, malaria di mana, itu sudah punya pemetaan. Di mapping ya? Iya, mapping untuk pemetaan, di mapping, sehingga kalau kita melakukan penelitian atau kajian langsung dirujuk ke sana. Nah, tujuannya ke sana. Supaya apa? Supaya Provinsi Sulawesi Utara itu sehat. Sehat, ya. Itu kan jadi sasaran kita ya, untuk supaya tingkat derajat kesehatan yang ada di Sulawesi Utara pada umumnya dan apalagi Manado khususnya semakin meningkat. Jadi terlintas satu kota, ini maaf ya kalau mungkin salah. Dulu waktu bicara santai-santai itu disebutkan kalau ada daerah Tangkuning, betul? Tangkuning, Tangkal ya. Nah itu termasuk tinggi malaria. Malaria ya. Saya lupa kali. Cuma tiba-tiba mau kita sini Pak Desmond. Oke, nah setelah tadi secara statistika, ada data, angka dan sebagainya, kita sering mendengar juga, masyarakat sering mendengar yang disebutkan kejadian luar biasa. KLB. Nah, apa yang dimaksud dengan KLB Manado ya? Oke, KLB itu kejadian itu singkatan KLB, kejadian luar biasa. Itu definisinya yaitu terjadi peningkatan kasus. Terjadi peningkatan kasus 2 kali atau lebih dari periode sebelumnya. Nah ini orang-orang epidemiologi yang menghitung ini. Jadi periode sebelumnya itu ini misalnya ini November sebelumnya berapa kasus? Itu terjadi, misalnya ada 5 kasus November tahun kemarin, kemudian pada November ini terjadi 10, berarti 2 kali peningkatan atau 15. Apakah harus 2 kali ya? 2 kali atau lebih. Itu. Jadi KLB ini adalah terjadi bagi penyakit menular. Ya, jadi perhitungannya untuk penyakit menular. Oleh sebab itu, untuk terjadi 2 kali atau lebih pada periode yang sama, kemudian terjadi keresahan sama dengan waktu 2020 sampai 2020 itu COVID. Itu resah. Tapi malaria jarang terjadi. Malaria kan bukan penyakit yang bukan penyakit yang bukan meresahkan sih, yang membuat kita khawatir, tidak. Tapi tergantung kita itu sendiri. Kita sudah, kita sudah panas. Jadi kita apakah ini? Begitu kalau misalnya diare atau sebelumnya, kita sakit perut, diare dan seterusnya, jadi kita bisa memprotek. Nah, itu definisi. Yang paling gampang itu 2 kali atau lebih. Dan yang mengetahui data adalah di program. Nah, yang mendatangkan definisi menyatakan KLB adalah orang program. Ya. Ketika orang program menyatakan KLB, berarti kasusnya itu tinggi. Selagi program bilang tidak, berarti masih di posisi aman. Kalau Kota Manado sendiri pernah KLB malaria? Belum pernah. Belum pernah. Syukurlah ya berarti ya. Dan ini akan terus dipertahankan supaya jangan sampai jadi. Iya, jangan sampai terjadi. Tapi kalau bicara tentang KLB itu sendiri, indikatornya apa ini? Yang KLB yaitu pertama yang tadi kejadian kasus, kemudian yang kedua terjadi keresahan, yang ketiga ada kematian. Ada kematian karena faktor malaria itu sendiri. Kemudian terjadi kenaikan kasus 2 kali. Banyak yang ini yang harus dicegah juga, banyak bayi yang positif
falciparum, banyak bayinya. Untuk malaria kurang. Nah, malahan kalau saya nggak ada mungkin untuk Kota Manado. Jadi belum terjadi, pernah terjadi yang KMB malaria. Selalu, nah ini karena keberhasilan program itu sendiri. Luar biasa. Dan saya pikir ini memang harus dipertahankan ya, supaya ini menunjukkan bahwa program-program itu memberikan hasil yang baik. Nah, ini kita sudah hampir masuk ke bagian akhir ini Pak Desmond ya. Saya ingin masih bertanya tentang malaria ini. Kalau misalnya dalam satu keluarga yang kena malaria ini ayahnya atau bapaknya, apakah bagaimana gambaran resiko untuk anggota keluarga yang lain? Dia akan berbeda dengan demam berdarah. Berbeda sangat signifikan. Karena kalau misalnya demam berdarah, orang tinggal satu rumah itu pasti akan terinfeksi. Oh, bisa? Iya, bisa dengan nyamuk. Tapi kalau malaria kecil kemungkinan. Jadi untuk isolasi ini supaya akan terinfeksi, akan menderita ketika digigit nyamuk. Itu ya. Kalau tidak ya tidak. Begitu. Jadi saya tinggal dengan keluarga, saya menderita malaria, belum tentu keluarga saya akan terinfeksi malaria. Kalau tidak ada nyamuk. Apalagi itu kasus, misalkan kasus kiriman tadi itu sendiri. Kita terinfeksi bukan di rumah, tapi di kantor misalnya. Di rumah itu kita isolasi nyamuk. Tidak. Tapi kalau di dalam rumah ada faktor risiko tadi, bergantung pakaian dan seterusnya, pasti. Demikian yang kita. Jadi bisa dikontrol ya, tidak berarti bahwa ada satu anggota keluarga, otomatis satu keluarga juga bisa kena malaria. Iya. Nanti kalau misalnya saya diundang periode berikut, kita akan bawa TBC. Ini di note-nya, Iya. Nanti teman kita Niki akan scheduling lagi untuk topik yang lain. Jadi dekat dari HKN tuh ini. Oh iya, luar biasa. Sampaikan ke Niki, Iya. saya kerjakan dengan Niki untuk schedule untuk Pak Desmond bisa kembali dengan topik itu. Tapi yang paling enak itu ya. Iya. TBC, iya. Jadi ini penyakit berbasis lingkungan. Karena kita sekarang, walaupun dari Kemenkes ini ada beberapa penyakit yang harus dicegah, yaitu stroke, hipertensi, yang tidak menular. Tapi penyakit-penyakit menular itu ya demam berdarah, malaria, TBC itu yang menjadi prioritas. Jadi kita kalau Mbak Niki kasih kesempatan ya, pada waktu mendatang kita kasih tentang TBC, risiko TBC. Jadi kalau TBC menular dua jadi satu rumah ya sudah, selamat jalan. Aduh, iya. Kita jadi penasaran ya. Iya. Jadi untuk Anda keluarga sehat, nantikan episode berikutnya lagi. Nanti Pak Desmond akan share lagi tentang informasi yang topiknya juga masih update juga. Ya. Nah ini pertanyaan terakhir sebelum closing statementnya. Penyakit malaria ini, kenapa disebut penyakit tropis? Iya, karena daerah kita adalah tropis. Malaria tidak, kalau ke Singapura, tidak ada yang namanya demam berdarah, tidak ada yang namanya malaria. Orang Singapura kalau mereka dapat demam berdarah itu kiriman, mereka berobat ke Indonesia. Ada kan sudah seperti itu? Iya. Jadi karena daerah kita adalah tropis yang suhu kemudian faktor lingkungan menunjang untuk dia berkembang biak, maka disebutlah sebagai penyakit tropis. Itu yang kita mengambil itu disertasi. Kecil kayak magic ya. Aduh, jadi embel-embel penyakit tropis ternyata ada plus-plusnya, termasuk penyakit yang paling sering dijumpai. Kalau di Singapura sana ada nama virus Zika. Penyebabnya demam Anopheles, Aedes aegypti juga. Tapi ketika mereka demam berdarah, mereka tidak ada di sana, mereka di sini, mereka berobat ke Indonesia. Itu bedanya, penyakit tropis. Aduh, luar biasa. Nah, dari pagi sampai siang hari ini kita sudah diberikan banyak pencerahan ini Pak Desmond ya. Dan kita masuk ke bagian akhir, jadi untuk closing statement-nya tentang topik yang dibahas tentang pencegahan penyakit malaria. Oke, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu pendengar di rumah, untuk sehat sehat ya. Faktor risiko malaria. Oleh sebab itu yang saya tekankan di sini, untuk mengurangi risiko terhadap kejadian malaria, itu kita membersihkan lingkungan. Itu yang utama, itu kebersihan lingkungan. Ketika rumah kita, sekitar rumah kita ada tempat pendudukan nyamuk, itu nyamuk berkembang biak. Sekarang musim penghujan sampai bulan Desember pasti itu. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada kita semua warga Kota Manado pada khususnya dan umumnya Sulawesi Utara yang mendengar suara saya, mari kita bersama-sama untuk membersihkan lingkungan sekitar kita supaya mengurangi resiko penyakit berbasis lingkungan, khususnya penyakit malaria, supaya kita maju bersama, sehat bersama, dan itu merupakan suatu kebahagiaan.
Ya, demikian Kak Ferdinand. Oke, luar biasa. Demikian pernyataan dari paslon nomor urut 5. Ada nomor urut, pastinya ada nomor urut. Belum nomor urut, tapi mungkin di kesempatan berikut kalau Tuhan izinkan bisa maju ya. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Desmond Ketyendago, SSTMKes EPIT yang sudah berkesempatan kembali hadir di studio siar untuk pagi hari ini sudah membahas tentang topik mengenai pencegahan faktor resiko malaria. Dan kiranya apa yang disampaikan tadi, pencerahan-pencerahan informasi dan wawasan yang dibagikan bagi kita semuanya bisa menambah pengetahuan kita, dan termasuk juga memang ini mengantisipasi lonjakan atau timbulnya kasus malaria yang mungkin saja sementara mengintai di sekitar kita. Iya, betul sekali. Jadi upayakan supaya ini bisa diterapkan. Barangkali dengan cara yang paling sederhana, Anda sudah bisa mulai melihat kondisi lingkungan sekitar Anda, apakah ada genangan air atau misalnya ada barang-barang bekas yang bertumpuk. Nah, itu bisa memberikan kemungkinan ya untuk tertampung air hujan dan sebagainya. Dan kita akan berjumpa lagi dengan Pak Desmond seperti yang diinginkan tadi dengan topik-topik yang berikutnya yang masih update. Kita nantikan di sini Pak Desmond ya. Siap dan senang hati. Oke. Sekali lagi dalam keseharian Pak Desmond bertugas sebagai Ketua Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Manado di Pak dosen. Baik, terima kasih banyak Pak Desmond. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi, tetap dalam keadaan yang sehat orang semua. Amin. Dan untuk Anda semuanya keluarga sehat. Demikian untuk Talkshow Kesehatan edisi hari ini di hari Kamis 7 November 2024. Saya Ferdinand mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda.